Nah, saat ini sudah hadir bersama saya dua dokter kece dan juga cantik. Ada dokter Lia Kurnia Hartanti dan juga dokter Lydia Suryani Hauliwono. Beliau merupakan dokter konsultan laktasi di Rumah Sakit Betsaida. Nah, kita kenalan dulu yuk sama dokter cantik ini. Selamat pagi dokter Lia dan juga dokter Lydia. Selamat pagi. Baik, luar biasa. Ya. Nah, dokter nih pada era kekinian ini dok, kan sudah banyak nih wanita-wanita atau ibu-ibu yang bukan hanya sekedar stay di rumah ya, tapi juga sambil berkarir di luar nih. Nah, pengalaman dokter sendiri, seberapa besar sih tantangan untuk memberikan ASI eksklusif sambil berkarir? Dokter siapa dulu nih? Boleh, silakan. Yang jelas tantangannya luar biasa, tapi sangat worth untuk diperjuangkan. Betul. Begitu, karena antibodi pun itu adalah hal yang tidak bisa dibuat ya. Jadi sangat worth sekali buat diperjuangkan gitu. Gimana, Lid? Perjuangannya dibilang gampang, nggak gampang, dibilang susah juga nggak susah. Kalau saya suka ibaratkan seperti anak-anak yang pasti mereka bisa berjalan, tapi kan mesti butuh proses. Ya, betul sekali. Jadi memang tantangannya sangat luar biasa, di samping kita sibuk kerja, tapi juga kita harus memberikan yang terbaik juga buat orang-orang yang kita kasihi ya. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya persilakan saja kepada Dokter Lia yang pertama ya, untuk memberikan edukasinya. Silakan dokter. Oke. Baik, hari ini saya akan bicara di sini juga dalam rangka Pekan ASI Sedunia tahun 2020. Jadi dari Badan Aliansi Menyusui Dunia atau biasa disebut WABA, itu mereka sudah mencanangkan Pekan ASI Sedunia sejak lama. Nah, seperti kita mundur ke tahun 2016. Next slide. Bumi ini lebih sehat gitu. Next slide. Ya. Ini jadi dari Indonesia, bahasa Indonesianya adalah tadi, Pekan Menyusui Dunia 2020. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini ada video yang bisa disimak. Boleh dipasang, Mas? Oke, ini video dari Kementerian Kesehatan. Ya. Ya, seperti itu. Boleh lanjut? Ya, dari UNICEF dan WHO yang menjadi pesan dari mereka di Pekan ASI Sedunia tahun ini adalah yang pertama, bagaimana kita berinvestasi membuat para konselor seperti kami berdua ini bisa tersedia untuk semua ibu. Makanya kita hari ini juga mengadakan acara supaya informasi ini bisa dapat ke banyak ibu-ibu di luar sana. Lalu yang kedua, pesan yang ingin disampaikan adalah melatih. Jadi juga melatih para bidan, misalnya para perawat, para tenaga kesehatan, bagaimana bisa membantu para ibu-ibu bisa menyusui langsung dan kepada keluarganya, supaya bayi itu semua bisa mendapatkan akses untuk menyusui. Selanjutnya adalah, ya, nah, meyakinkan bahwa para konselor tersebut didukung oleh tempat mereka bekerja atau lingkungan sekitar. Lalu yang terakhir adalah mereka bisa berkolaborasi juga dengan pemerintah, begitu. Dan berbagai pihak lah, seperti itu. Lanjut. Nah, yang terakhir juga ada melindungi. Kadang tenaga kesehatan kita pinginnya seperti ini, tapi ternyata dari banyak pihak seperti iklan dari iklan susu itu lebih banyak
beredar dibanding kita yang berjuang untuk mempromosikan ASI. Jadi Seperti itu. kadang-kadang mereka itu malah kayak tidak mendukung untuk ASI eksklusif. Iya, sebenarnya sih si wabah ini juga ngatur, Mas, bagaimana caranya iklan yang baik. Biasanya sih yang ada di TV sih mereka sudah sesuai dengan yang seharusnya, aturan yang seharusnya. Cuma masih ada sih beberapa yang nggak seharusnya, kayak misalnya iklan promosi di market apa gitu ada. Kalau enggak gitu ya. Jadi kadang-kadang bertolak belakang dengan iya. Makanya kita berjuang terus nih, konselor berjuang terus supaya iklan itu tidak menggoda para ibu-ibu supaya bayinya tetap dapat ASI sampai 2 tahun. Karena gitu. Kan kalau yang susu formula itu kan susu tambahan ya. Iya, susu tambahan dan bukan dari manusia ke manusia. Betul, kayak gitu. Iya, lanjut dari WHO pesannya jadi menyusui eksklusif selama 6 bulan menjadi rekomendasi makanan bayi yang terbaik dan pemberian makanan pendamping ASI terus menyusui hingga 2 tahun atau lebih. Begitu. Selanjutnya, next. Nah, rekomendasi atau anjurannya WHO itu sebenarnya apa aja? Pertama, IMD atau dikenal menyusu dalam setengah sampai 1 jam setelah persalinan. Lalu yang kedua, setelah dia IMD, menyusui eksklusif sampai 6 bulan. Lalu habis itu diberikan MPASI dan terus menyusui sampai usia anak 2 tahun atau lebih. Jadi 2 tahun atau lebih ya, Mam. Jadi ibu nggak usah khawatir kalau ternyata anaknya belum mau disapih, nggak apa-apa, gitu. Iya, winning pelan, diminta, paksa dikasih itu, gitu. Karena akan lepas pada waktunya. Akan lepas pada waktu. Melepaskan dia untuk tidak menyusui lagi, ternyata juga memberikan dia kesempatan untuk menjadi mandiri, gitu. Lanjut. Nah, keajaiban ASI mungkin ibu-ibu udah pernah dengar di sini ASI itu luar biasa. Nah, di sini sih ada grafik saya ambil dari internet gitu ya. Bedanya apa ya? Sebenarnya susu lain juga ada di iklan itu gizinya, cuma bedanya di sana nggak ada antibodi yang tadi saya bilang nggak bisa dibeli dimanapun, terus nggak ada hormon pertumbuhan, nggak ada antivirus, anti alergi, anti parasit dan lain-lain yang tertera di sana ya. Nah, ini sebelahnya adalah video, mungkin ibu pernah lihat di YouTube juga ya. Jadi ini sebuah video tentang ASI yang dilihat di bawah mikroskop, bahwa ini adalah sel hidup. Sel hidup ini tidak tidak sama seperti nanti kalau susu lain ditaruh di bawah mikroskop dia diem aja. Kalau ini bergerak-gerak. Jadi luar biasa. Memang ASI inilah sel hidup dari Tuhan, pemberian Tuhan dari manusia ke manusia. Nah, ini selanjutnya adalah video tentang susu lain yang bukan ASI. Jadi ya, jadi datar aja ya? Iya, diem aja, nggak gerak-gerak. Gitu. Next. Nah, ini juga pesan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi ASI itu sebagai zat imun sejak awal kehidupan bayi. Jadi dia ada imunoglobulin ya, terus ada berbagai zat lah. Imunoglobulin A, kolostrum, oligosakarida, sitokin gitu ya. Ketiganya melindungi bayi yang disusui dari infeksi dan alergi. Jadi kalau misalnya bapak ibunya punya riwayat alergi, sebenarnya dengan pemberian ASI dia akan mengurangi resiko tersebut. Bukan saya bilang jadi nggak alergi sama sekali, enggak. Mengurangi resiko gitu ya dengan cara menyeimbangkan lingkungan mikroba saluran cerna dan meredakan peradangan dan membantu berkembangnya toleransi imun. Jadi meningkatkan sistem imun dengan sangat baik gitu. Lalu lanjut. Nah, dia juga memiliki kandungan asam lemak tak jenuh ganda yang tinggi sebagai nutrisi penting untuk perkembangan otak, di mana pada bulan pertama kehidupan bayi belum dapat memproduksi asam lemak ini, gitu. Nah, jadi kalau mungkin pernah dengar ada lemak di ASI itu ada ASI awal, ASI akhir, gitu ya. Sebenarnya semuanya sama-sama ada lemaknya. Gitu, jadi semuanya sama-sama baik. Yang awal bisa baik untuk otak, yang akhir bisa untuk meningkatkan berat badan. Yang ini nih, yang bikin dia untuk perkembangan otak juga, jadi gitu. Itu kalau dari ininya dia mengikuti perkembangan si bayi sendiri. Iya, benar. Sesuai kebutuhan. Jadi Tuhan hebat banget bikinnya. Jadi sesuai dengan ya umur sekian untuk bayi sekian, umur 2 bulan untuk 2 bulan, untuk 4 bulan 4 bulan, 6 bulan 6 bulan. Terus umur setahun. Jadi kalau misalnya dibilang ASI basi,
atau ASINya sudah nggak ada gizinya, ya. Itu sebenarnya mitos karena udah disesuaikan banget sama umurnya bayi itu sendiri, kayak gitu. Lanjut. Nah, menakjubkannya gimana sih menyusui itu? Jadi ya tadi komposisi sesuai kebutuhan, udah dicerna, terus mengandung zat menangkal penyakit. Nah, dia udah dicerna dan diserap itu membuat bayi jadi sering lapar. Jadi kalau misalnya bayi ASI itu lebih rewel atau lebih sering nangis, kok baru nyusu, kok udah minta lagi, bangun lagi, ya itu karena ASI udah dicerna, mudah diserap, kayak gitu. Jadi memang makanya kadang kita saraninya ya Lid ya 2 jam sekali ya nyusuin ya, karena iya bahkan kalau bisa lebih cepat lagi karena masuk dia cepat lagi dikeluarkan, jadi sehingga kita harus segera kasih supaya nggak dehidrasi, nggak kuning gitu ya. Jadi memang harus ketika nangis ya udah dikasih aja gitu kan. Kalau bisa sebelum nangis, jangan tunggu nangis gitu. Jadi kadang-kadang kan orang ketika udah panik nih, ini ASINya kayaknya dikit deh gitu kan, baru disusuin belum 2 jam udah nangis lagi, langsung kasih tambahan susu formula. Nah, padahal kasih lagi aja susu ibunya karena kan ibunya tersedia ya Dok? Iya, kadang karena nggak tahu, nggak paham, kurang pengetahuan, makanya kita ketemu nih hari ini gitu. Pasti harus dipantengin nih. Iya. lanjut. Nah, manfaat menyusui ini saya sekilas aja ya, nanti kan Dokter Lydia menjelaskan lebih lanjut. Jadi intinya buat ibu dia ada manfaatnya ya, ada bonding, kesehatan ibu. Lanjut. Terus dia juga punya zat lengkap, tadi sudah dibahas ya. Lanjut. Dan ekonomis. Nah, itu yang nggak bisa digantikan. Ini memang luar biasa. Jadi kan iya, betul banget. Gratis loh ibu-ibu, gimana? Kalau keluar takut di luar ada virus corona, aja udah nggak usah keluar. Nggak usah. Bahkan penelitian terbaru ada antivirus dari corona ya, gitu. Lanjut. Nah, ini keuntungan dari psikologis antara ibu dan anak gitu ya, dan secara perkembangan di penelitian juga kecerdasan ternyata juga lebih baik gitu. Lanjut. Nah, ya kenapa sih dia suka nyusu? Next. Jadi haus lapar jelas hilang seketika. Terus enak, hangat karena langsung dari tubuh. Terus dia juga lebih sehat dan kuat dan nyaman, memuaskan dan merasa dicintai. Kenapa? Karena dipeluk, karena dibuai gitu ya. Gitu, lanjut. Next lagi. Nah, next. Ada kontak tubuh antara ibu dan bayi. Lanjut. Dan dia akan lebih percaya diri, berinteraksi lebih baik gitu ya. Lanjut. Nah, ini nih. Sebenarnya eksklusif pumping itu adalah alat bantu tadinya ya buat ibu-ibu bekerja yang kebetulan nggak bisa ketemu bayi gitu ya. Si pompa ini sebenarnya alat bantu, tapi akhir-akhir ini trennya jadi berubah menjadi seperti lomba untuk ngumpulin ASI, banyak-banyakan gitu ya. Tidak dilarang, boleh saja. Pompa kan tadi saya bilang alat bantu. Cuma jangan sampai salah kaprah, jadi malahan tergantung sama pompa, tergantung sama dot, jadi keputus tuh antara hubungan ibu dan bayi, kayak gitu. Kalau mau ditanya yang paling ideal bagaimana, ya yang menyusui langsung. Tapi ya tidak dilarang sih untuk mompa, untuk merah, kan ibunya bekerja. Betul. Cuma kalau sekarang banyak yang WFH mungkin bisa balik lagi ya, jadi nyusui langsung gitu. Sekarang ada positifnya juga. Iya. Jadi tambah bonding ya. Iya, tambah bonding ternyata begitu ya. Lanjut. Nah, pada saat menyusui langsung ada hubungan skin to skin sehingga oksitosin lebih terangsang. Dia dikeluarkan oleh otak dan ternyata saat hamil sudah mulai diproduksi, tapi meningkat mulai saat persalinan dan menyusui. Dia hormon cinta dan tadi ada skin to skin, kontak kulit ke kulit. Dia juga berfungsi mengalirkan ASI dan menimbulkan ikatan batin antara ibu dan bayi. Lanjut. Dia juga si menyusui ini adalah hebatnya dia si bayi ini jadi leader. Jadi bayi ini berfungsi sebagai leader yang mengatur porsi minum yang ia butuhkan. Jadi kadang kalau ada ibu yang bilang, "Dok, udah cuma ngempeng kayaknya, saya lepas nggak ya?" Nah itu hebatnya. Jadi pada saat dia lapar dia nggak kencang.
Dia kencang ngenyotnya, terus pada saat dia udah mulai kenyang, dia mulai pelan. Gitu ya? Pelan, iya. Habis itu kalau cuma ngempeng, ya dia berarti udah kenyang, gitu. Dia akan melepas dan bayi sehat akan menyusu sesuai dengan kebutuhannya. Lanjut. Jadi ketika dia masih nempel, berarti masih pengen lama-lama sama ibunya. Iya, pengen bonding gitu. Nah, ada yang eksklusif pumping ini, ibu memiliki ikatan dengan pompa, bayi memiliki ikatan dengan dot gitu. Nah, dia menjadi follower saja seperti itu dan bisa terjadi overfeeding karena yang ngatur ngasih itu orang lain bukan bayinya, jadi akhirnya bisa kelebihan kayak gitu. Lanjut. Nah, lanjut. Ini spesifikasinya. Ya, jadi bedanya apa? Seperti ini ya, seperti yang terlihat di layar. Nah, yang poin paling bawah itu paparan kontaminan lingkungan. Jadi, sesuai dengan tema kita tahun ini, ya, Healthier Planet. Nah, ini sangat ternyata si eksklusif pumping ini ada paparan kontaminan lingkungan. Ayo, kenapa? Karena kan dia pakai botol, ya kan, itu kan plastik, ya kan. Terus belum lagi si asipnya ini mau nggak mau juga plastik, kayak gitu ya. Iya, jadi ya. Tapi kalau bisa dibatasi, misalnya dengan disimpan dengan botol kaca, ya mungkin bisa mengurangi sedikit paparan kontaminan lingkungan, kayak gitu. Kan lebih, bisa dipakai ulang. Dan kalau misalnya botol plastik kan mungkin ada umurnya sampai berapa gitu kan. Botol plastik itu sebenarnya bermanfaat. Kalau yang kantong plastik itu bermanfaatnya karena bisa untuk tempatnya space-nya lebih banyak buat ibu-ibu yang ternyata asinya banyak gitu. Cuma ya tadi nggak eco-friendly. Iya betul, kayak gitu. Ya. Nah, menyusui langsung dari payudara memberikan lebih banyak keuntungan. Jadi dia mendapatkan kesempatan air liurnya itu gini. Jadi pada saat bayi itu mengonsumsi ASI langsung, ternyata di permukaan areola dan puting itu ada zat-zat yang ternyata baik untuk usus bayi. Jadi kalau misalnya ada yang pengennya bersih kan, ada ibu-ibu yang pengennya bersih banget gitu. Kadang ada suka yang tanya, dok perlu nggak sih dibersihkan? Ya kalau saya ditanya seperti itu, saya jawab ya boleh aja. Cuma ternyata pada saat disusui langsung itu di kulit ibunya sendiri tuh ada bakteri baik, saking bagusnya seperti itu ya. Makanya IMD kalau dipikir-pikir ya, IMD itu kan dia menjilati perut ibu sampai akhirnya naik sendiri ke payudara. Bayangin dong kalau itu harus bersih banget. Itu kan ibunya keringetan habis lahiran ya kan? Lahiran, kotor sana sini. Nanti air ketubannya ada pracilat, benar. Iya, tapi ternyata itu bagus buat usus bayi gitu, ada bakteri baik gitu. Lanjut. Nah, alamiah, tidak memerlukan sumber daya energi yang besar dan tidak menyebabkan polusi gitu. Lanjut. Nah, ternyata dia bisa menghemat emisi. Coba bayangin ya, bagus ya. Lanjut. Nah, gimana caranya supaya ASI banyak dan lancar? Next. Nah, ini juga tadi setelah oksitosin ini prolaktin. Prolaktin inilah hormon yang membantu untuk produksinya ASI itu lebih banyak. Dia juga dirangsang di otak juga gitu ya. Dia juga dirangsang pada saat bayi menyusu. Gitu. Selama malam hari dia lebih banyak diproduksi dan dia ternyata menekan ovulasi. Jadi selama ibu masih menyusui di malam hari sering itu juga bisa menjadi KB alami. Ya, lanjut. Nah, ini juga oksitosin tadi ya. Nah, next. Oksitosin itu bisa macet. Kenapa? Gara-gara ibunya stres. Gara-gara ragu-ragu karena nggak tahu ilmunya gitu ya. Gara-gara sakit, cemas gitu ya. Gara-gara, aduh, ada yang julid. Ada ngasihnya dikit banget nih. Kamu gimana bisa ngasihnya? Iya. Sebenarnya maksud mereka semua baik, ya kan? Cuma cara menyampaikannya nggak tahu. Akhirnya ibunya baper akhirnya asinya nggak keluar. Kadang-kadang pun misalkan kita yang udah ngerti ketika dibikin tetap aja ya dok ya. Tetap down juga ya. Iya, tetap down. Tetap down. Karena ternyata hormonnya kan ya, ibu melahirkan ya beda gitu. Jadi harus tetap disupport ya. Iya, sebagai bapak ASI. Oh, salah. Betul. Iya, penting itu. Lanjut. Nah, ini posisi menyusui ya. Yang seperti di layar ya. Ini ada bayi kita di sini. Halo semuanya.
Jadi posisi menyusui seperti yang di layar tuh kurang lebih seperti ini. Ya. Seperti ini. Jadi intinya posisi menyusui apapun boleh ditayangin semua gambar posisi menyusuinya, nggak apa-apa. Ya. Oke, sip. Nah, jadi intinya apapun posisinya itu kuncinya adalah perut harus ketemu dengan perut. Gitu. Mungkin ada ibu-ibu yang melahirkan di sini ya, enggak, saya nggak pernah bawa bayi saat habis melahirkan dan kunjungan ke ibu karena bayi ini akan pindah dari ibu satu ke ibu yang lain. Jadi di masa pandemi saya nggak pernah bawa bayi ini, jadi saya langsung praktekin ke bayi-bayinya ya, gitu. Nah, ini seperti ini posisinya perut ketemu perut supaya apa? Supaya nanti pelekatannya baik. Terus selain itu juga dia si kepala sama badan nih satu garis lurus. Satu garis lurus. Nah, terus kepala menghadap ke payudara. Maaf. Ya. Nanti ini contoh payudaranya ya. Jadi kepala menghadap ke payudara. Gitu. Enakan begini sih sebenarnya. Nah. Langsung ya. Bingung nanti. Nah, kepala ini disangga sama bahu ibu lah gitu. Terus kalau sudah begitu, ini contoh aja, nanti kalau posisinya udah benar, akhirnya dagunya itu nempel ke payudara, areola bagian hitam ini semuanya masuk ke dalam, gitu ya. Nanti selanjutnya di next slide akan ada contohnya, gitu. Next slide, nah ini contohnya. Jadi sangat menempel sekali di situ ya. Areola masuk ke mulut bayi juga istilahnya kayak mulut ikan gitu ya. Mangap gede ya. Mangap gede. Terus pipinya menggembung, isapan lambat dan dalam dan tampak gerakan meneram gitu. Asal bukan bunyi. Nah, itu berarti kurang masuk ke dalam areolanya. Lanjut. Nah, ini adalah contoh yang benar dan contoh yang salah. Yang atas, yang A dan C itu contoh yang benar. Ini adalah singkatan kaum gitu ya. Gitu. Nanti saya nggak kasih tahu apa aja kaum, mungkin nanti bisa jadi pertanyaan. Gitu. Nah, itu ada contoh yang salah tuh di mana putingnya itu cuma masuk sedikit. Gitu, cuma masuk di ujung aja, itu biasanya bikin lecet tuh, Mas. Ya, itu sakit, itu jadi dan akhirnya sampai trauma, nggak mau lihat mulut bayi kayak lihat mulut buaya. Oh salah. Gitu. Jadi kuncinya tadi posisi dan pelekatan supaya tidak lecet. Gitu. Lanjut. Oke, harus betul-betul tepat ya. Ya, posisi pelekatan. Posisi menentukan prestasi, katanya gitu ya. Nah, ini adalah refleks yang ada di bayi. Jadi dia kalau dia lapar, dia akan mencari payudara, rutin. Lalu setelah itu dia akan menghisap dan lalu setelah itu menelan. Gitu. Nah, sementara si botol dot sendiri dia memiliki mekanisme pengaliran yang berbeda. Dia tidak sama dengan pada saat menyusu di payudara. Seperti itu. Jadi ada beberapa bayi yang jadi nipple confusion. Jadi bingung puting. Akhirnya tidak mau lagi menyusu ke ibunya. Atau menjadi ibunya itu dia alirannya jadi tidak sederas sebelum bayinya kenal dot. Gitu. Lanjut. Nah, ini ya tadi yang saya bilang, ternyata ibu dan bayi sama-sama belajar. Jadi sebenarnya ibu kalau misalnya, apalagi anak pertama, belum bisa lancar menyusui, nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Semua ibu juga begitu, gitu. Jangan down. Iya, belajar. Pelan-pelan. Iya. Iya. Cara posisinya tadi seperti apa, gitu. Lanjut. Nah, cukup. Gimana taunya cukup? Nah, dia akan awal-awal biasanya yang ditanyakan adalah kok beratnya turun ya dok, gitu. Itu sebenarnya nggak apa-apa, dia memang akan turun di awal, asal tidak lebih dari 10% berat lahir, seperti itu. Terus juga ada mitos, ukuran payudara ngaruh nggak sih? Gitu, ternyata nggak ngaruh. Gitu ya, lanjut. Bagaimana caranya supaya bisa banyak asinya
Bisa nggak sih kalau misalnya udah terlanjur campur, mau balik lagi ke ASI? Bisa, itu namanya relaksasi. Meningkatkan ASI dengan cara, ini namanya pijat oksitosin. Pijat oksitosin seperti di gambar aja, kita nggak usah praktek hari ini. Gitu ya. Biasanya langsung konsultasi sini ya? Iya, betul. Biasanya kita kalau lahiran di sini, setelah lahiran, kalau memang butuh, ibunya akan dipijat oksitosin, dan di poliklinik juga ada ya, gitu. Terus relaksasi juga kita nanti ajarin kalau ada ibu yang berminat. Di situ ada istilah tuh, tertawa, menyanyi, berdansa, supaya biar cantik, jadi ibu jadi oksitosinnya naik. Jadi harus ibunya harus biar tetap pede. Betul. Ibunya harus diperhatikan juga ya, Pak. Ini ada Bapak nggak di sini? Lanjut. Nah, ini ada perintah agama dalam memberikan ASI. Jadi ternyata yang meminta kita berjuang nih, kita nggak disuruh siapa-siapa, kita bukan kita yang mau. WHO, tapi WHO ternyata ada lagi di atasnya, Tuhan, gitu ya. Kita hanya sebagai penerus, penyampai pesan, gitu ya, Lid ya? Ya, benar. Lanjut. Nah, kita ibu-ibu bikin susu. Kamu apa? Bapak bisa bikin apa? Oke, sudah. Saya jadi speechless. Bingung ya jadinya. Baik, luar biasa sekali tadi edukasi yang disampaikan oleh Dr. Lia. Ya, sebelum kita sesi tanya jawab, kita beralih ke selanjutnya, yaitu dari Dr. Lydia. Silakan, Dokter. Okay. Ya, kita mulai ya. Ini saya cuma melengkapi sedikit-sedikit aja. Tadi Dr. Lia udah banyak banget ngebahasnya. Jadi ini tetap kita masih di dalam Pekan ASI Sedunia, di mana dukungan apa sih yang kita bisa berikan buat si ibu untuk menyusui, untuk memberikan yang terbaik buat baby ya. Nah, ini next-nya, ini sekilas aja tentang payudara. Kenapa sih sehebat itukah payudara itu sampai dia bisa membuat ASI? Ternyata tuh ada pabriknya, ada salurannya, ada otot-otot yang mendukung. Jadi selama ibu itu atau selama perempuan punya payudara, dia pasti bisa menyusui. Even dia belum pernah melahirkan. Ya, jadi intinya dia punya payudara pasti bisa menyusui. Ya, kecuali payudara-payudaraan tuh, misalnya transgender ya, beda cerita. Oke. Nah, ini hormon yang ada di dalam ASI. Jadi kita keberhasilan ASI itu ditentukan oleh dua hormon produksi. Satu ada prolaktin, satu ada namanya oksitosin. Nah, prolaktin sendiri ini dirangsang dengan isapan baby. Jadi banyak orang nanya, isapan pompa sama nggak sih, Dok? Kalau ibu-ibu yang sudah pernah menyusui, dia akan merasakan pompa dan netein itu adalah dua hal yang berbeda. Rasanya pun berbeda. Nah, pada saat baby itu menyusu, ternyata ada hormon di dalam otak kita itu yang dirangsang oleh isapan si baby. Nah, begitu dia rangsang, otomatis pabriknya bikin. Karena ada jadi dia benar-benar by demand. Jadi kayak pabrik nih ya. Jadi mesti ada pembelinya banyak gitu ya. Nah, untuk next-nya, nah kemudian ternyata tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa kayak, oh saya cuma butuhnya pabriknya aja nih. Ternyata dia mesti ada penyalurnya gitu. Kalau nggak ada penyalurnya, dia ternyata nggak bisa keluar dari pabrik gitu ya. Nah, si penyalur ini sendiri juga bekerja dengan isapan baby. Nah, hormon pada saat dia aktif tadi itu, hormon itu ternyata mengaktifkan juga namanya oksitosin. Jadi banyak ibu, mungkin banyak yang suka keluhin, payudara saya bengkak, Dok, tapi ASInya nggak keluar. Nah, ini nih problemnya. Payudaranya bengkak. Kayaknya banyak ASInya tapi nggak keluar-keluar gitu ya. Ini problemnya oksitosin. Nah, oksitosin ini kita kalau sering sebutnya adalah hormon happy. Jadi gampang. Nah, untuk oksitosin ini bisa aktif adalah kita mesti happy, mesti seneng ya. Mesti enjoy. Nah, terus tadi saya ada skip sedikit. Nah, prolaktin sendiri itu banyak terproduksi malam hari. Makanya ibu-ibu never skip pumping in the midnight. Gitu ya. Jadi benar-benar pumping tuh dari jam 12 sampai jam 4 pagi tuh enak-enaknya tidur, tapi disitulah banyak-banyaknya ASI. Pantesan saja kalau misalnya bayi-bayi itu sudah kalau bangun. Itu alarm sebenarnya. Itu alami ya. Oke, you next. Nah, oksitosin sendiri nih ya, gimana sih cara meningkatkan? Nah, tadi kan hormon happy, otomatis dia merasa dicintai.
Sama siapa sih? Sama suami, sama orang-orang terdekat, sama mama, sama papa, sama mertua. Oke? Kenapa mertuanya saya tekan? Karena rata-rata problem ibu-ibu adalah mertuanya. Gitu ya. Terus ibu pasti dalam keadaan tenang. Kalau semua orang dukung, dia pasti tenang. Betul, gitu ya. Support system. Terus ibu melihat, menggendong. Jadi kalau ada juga yang punya baby, dia nggak gendong, nggak lihat. Jadi dia cuma pumping, udah kayak pabrik tuh. Gitu ya, udah kayak pabrik. Pengen dibantuin. Iya. Akhirnya jangan gendong, nanti kamu salah gendong, nanti kamu iniin babynya gitu ya. Terus ayah bantu mengurus. Ayah bantu mengurusnya seperti apa sih? Hal kecil, babynya nangis digendong. Hal kecil deh. Terus gantiin popok. Terus pokoknya ibunya lagi ngerain sambil dielus. Iya. Ya, itu benar banget. Pengalaman ya. Nah, semua hal pokoknya yang membuat ibu happy. Nah, gimana sih yang mengurangi? Yang mengurangi itu pasti opposite-nya ya, lawannya. Kalau ibunya takut payudara, paling sering nih ibu-ibu muda sekarang payudara rusak, ya, atau merasa gemuk. Jadi ibunya, aduh nanti kalau gue netein kan makannya banyak, jadi gemuk. Sebenarnya pada saat dia netein kalori yang dibakar lebih dari dia lari 1 jam, gitu ya. Nah terus ibu-ibu yang bekerja biasanya dia stres di pekerjaannya, akhirnya produksi juga berkurang ya. Ibu-ibu yang khawatir, jadi ASI-nya banyak tapi dia selalu pikir, aduh ASI saya nggak cukup, ASI saya nggak cukup. Ini juga faktor dari sekeliling. Betul. Dan akhirnya ikut ditambahin sama. Iya, ada bumbu-bumbunya tuh pinggirnya. Terus habis itu ibu merasa kesakitan. Kesakitan ini tadi seperti yang Dokter Lia bahas tentang perlekatan dan posisi. Ya, kalau kita perlekatan dan posisinya mantep, otomatis kesakitan ini bisa kita kurangin ya. Terus sedih, cemas. Nah, sedih dan cemas ini kadang hormon pada saat melahirkan sering. Orang bilang baby blues ya. Nah, itu hormon di situ. Terus ibunya malu menyusui, nggak ada privacy. Ibunya, aduh kok saya kayaknya, kok semua orang pompa, ya udah saya pompa aja deh. Saya malu untuk netein langsung, gitu ya. Cuma enaknya sekarang banyaknya sosmed, ibu-ibu menyusui mulai bangga. Ya, mulai happy ya. Terus ya itu suami dan keluarga tidak mendukung. Itu udah biasanya itu berat banget. Kalau ibunya sendiri yang fight, itu pasti berat. Harus benar-benar support system juga dukung banget ya. Ya benar. Yuk next. Nah ini posisi yang tadi udah Dokter Lia bahas. Segala macam posisi boleh, jangan takut babynya keselak ya. Mau posisinya jungkil balik, mau gimana terserah babynya. Gitu ya. Benar, semua posisi boleh. Jadi nggak ada, oh harus begini, nggak ada. Gitu ya. Oke. Nah ini posisi yang tadi sudah dibahas. Next. Nah ini perlekatannya. Nah perlekatan ini yang mana yang good, yang mana enggak. Kadang orang berpikir, oke, saya netein itu yang penting putingnya masuk. Dia nggak pikir, oh ternyata yang tadi di awal-awal kita sebutnya semua itu bekerja, ada ototnya, segala macam ya. Nah kalau dia putingnya doang, kalau ibu-ibu bisa contohin di rumah, kalau kita letakkan lidah kita di belakang gigi, itu kan tulangnya keras. Nah, kalau puting jatuh di situ pasti sakit, bukan mulutnya kasar. Biasanya ibu-ibu suka bilang, mulutnya kasar nih gitu. Sebenarnya enggak. Kalau dia jatuhnya di langit-langit belakang, kita posisiin lidah kita di belakang, itu lembek. Otomatis nggak sakit gitu ya. Dan payudara itu kita mesti pada saat nyusuin, bentuk puting saat masuk dan saat keluar harus sama. Jadi jangan jadi gepeng. Ya, kadang misalnya, oh kok ini bentuknya jadi gepeng gitu ya. Nah, itu awal mula dari lecet. Berarti itu nggak pas ya kalau yang bentuknya yes, gepeng. Betul. Oke, next. Nah, ini ASI cukup. Nah, salah satunya ini ya. Jadi bayinya tenang, otomatis dia tidur ya. Kemudian buang air kecilnya minimal 5-6 kali, even lebih bisa. Terus untuk BAB sendiri pada bayi yang ASI bisa lebih dari bisa ya 1 hari itu dia belum tentu BAB, bisa. Jadi ini nggak mutlak 2 kali dalam sehari, tapi dia bisa lebih kayak, oh saya kok udah 3-4 hari nggak BAB. Kenapa? Karena ASI tadi itu kan gampang diserap. Ya. Jadi semuanya diserap, jadi gitu. Iya, jadi semuanya sesuai kebutuhan dia. Nah, terus baby melepas puting sendiri. Jadi jangan ditarik. Iya, kadang dipaksa itu yang bikin lecet juga. Nah, iya. Jadi udah deh, kadang-kadang si ibunya pengen buru-buru gitu ada kerjaan, ditarik. Oke, next. Nah ini perah macam-macam mau pakai apapun boleh, mau bentuknya seperti apa. Yang penting tidak semua ibu, oh si A pakai A cocok, si B pakai yang B cocok, belum tentu kamu si C cocok pakai A dan B, gitu. Iya. Jadi mesti coba. Gitu. Terus next, ya ini daya tahan simpan.
Mungkin kalau kita search itu gampang banget nyarinya. Intinya adalah kalau dia di suhu ruangan, suhu AC, tidak terkena matahari langsung, dia bisa dalam 3-4 jam masih tahan ya. Kemudian kalau dia di cooler bag, bisa ibu-ibu kerja, dia bisa 24 jam. Tapi prinsipnya adalah si ice pack, itu es yang di dalam cooler bag, itu mesti nempel ya dengan botol. Jangan renggang. Iya, iya benar. Jadi mesti nempel. Kenapa? Biar suhunya stabil. Gitu ya. Terus kalau di kulkas, kita kulkas yang bawah, yang kita sebutnya chiller, itu bisa sampai 3-6 hari. Depends, sering tutup buka nggak? Kalau semakin sering kita suka, misalnya kulkasnya nyampur nih sama yang lain, sering tutup buka, nah itu lebih cepat waktunya, gitu ya. Nah terus kalau di freezer bisa lebih dari 6 bulan. Nah freezernya juga macam-macam, mau makin jarang dibuka makin lama. Gitu. Tapi kadang-kadang nih dok, yang di freezer ini kita kan mungkin lagi keluar rumah tiba-tiba mati lampu, kita nggak tahu kan. Nah itu yang resikonya. Nah kalau yang di freezer selama dia tidak mencair lebih dari 3/4-nya, kita masih bisa pakai, masih bisa dibekukan. Tapi kalau misalnya dia udah cairnya setengahnya, itu mesti dipakai dalam 24 jam, mesti habis. Harus ya, langsung dipindahin. Ya, cuma ini pengalaman kemarin yang sempat mati lampu di Jakarta kan, lama tuh ya. Nah kalau di freezer dia nggak tutup buka, tahan aman. Iya, tahan. Iya. Jadi jangan, buka bentar tutup lagi buka ya, jangan. Udah cair belum ya? Iya. Gitu. Oke, next. Nah ini pemberian ASI ya. Kadang kalau kita di rumah sakit bedside, biasanya kita suka kasihnya ini ya, pakai cup feeder ya. Nah, cup feeder ini sebenarnya nggak mesti pakai cup feeder. Kita pakai cangkir yang besar gitu ya. Kan itu kalau cangkir kita minum kopi kan luas ya, lebar. Nah, itu kita lebih gampang juga sih. Nah, ini media kenapa botol dicoret? Karena segala hal yang bentuknya menyerupai puting, kita hindari. Gitu. Kita nggak mau ngambil resiko. Banyak yang bilang, loh teman saya, saudara saya itu bisa kok botol bisa netein. Jadi dua-duanya bisa nih gitu. Iya, kalau baby kamu sama, kalau enggak pompa aja bisa berbeda ya. Gimana kalau ini dia tiba-tiba besok tiba-tiba dia nggak mau, bisa suddenly begitu. Kamu bangun tidur, babynya nggak mau netek. Padahal malamnya nyusu nih. Karena dia bingung, besok pagi tiba-tiba nggak mau. Gitu. Nah, jadi kenapa botol itu sangat-sangat kita hindari ya karena itu gitu. Hoki-hoki ya, kalau beruntung dia mau dua-duanya. Ya gitu, tapi jangan ngambil resiko. Ya. Beda pandang, beda ilalang. Iya, benar itu. Gitu, oke, next. Nah, kalau ada pertanyaan, monggo gitu ya. Silahkan, sudah kontaknya ada di situ ya. Oke, demikian tadi edukasi dari kedua dokter kece dan cantik ini, luar biasa sekali berhubungan dengan ASI dan menyusui, mulai dari yang breastfeeding sampai dengan tadi yang pumping dan lain sebagainya. Nah, rekan-rekan atau sahabat Betsaida yang mau bertanya silahkan. Ini udah banyak sekali nih, kita mulai dari yang awal ya dok ya. Ini dari Ibu Dora Sihombing. Pertanyaannya, apakah mengasihi itu harus sampai usia anak 2 tahun? Nah, dampaknya jika tidak sampai 2 tahun apa? Boleh, siapa? Mau jawab? Sulit dulu, boleh? Bapak tinggi terus. Jadi, memberikan ASI sampai usia 2 tahun, manfaatnya adalah semakin lama menyusui, semakin banyak antibodi yang akan didapat oleh si bayi. Seperti itu. Dampaknya tidak sampai 2 tahun, ya berarti antibodinya tidak sebanyak yang 2 tahun. Gitu. Ya? Kalau ternyata, ada sih cerita-cerita yang tiba-tiba tanpa dicampur apapun, anaknya menyapi sendiri, ada gitu. Itu anjuran dari WHO, manfaatnya demikian. Tapi kalau misalnya anaknya ternyata menyapi sendiri, ya kita nggak maksa. Tapi jangan sampai kitanya yang berusaha untuk menyapi lebih cepat. Seperti itu. Oke. Karena anak-anak juga beda-beda sendiri loh. Kadang-kadang udah dipaksa mau dikasih balurin apapun, susah tuh. Untuk menyapi. Ada yang bilang, aduh, ma ininya sakit. Tiba-tiba udah nggak mau. Si mamanya udah stop kayak gitu. Iya. Kita bagusnya sih antibodinya sih. Antibodi itu yang nggak bisa digantiin sama apapun. Makanya, gitu. Paling minim itu 2 tahun ya dok ya? Iya, 2 tahun. Kalau misalkan lebih silakan, kalau kurang diusahakan tidak. Iya, diusahakan tidak. Itu kalau nambahin antibodi di susu formula nggak ada ya? Iya, betul. Semua mau merek susu formula paling mahal di dunia pun tidak punya antibodi. Iya. Itulah uniknya ASI. Ciptaan Tuhan luar biasa, tidak ada manusia yang bisa menyerupai. Iya. Baik. Selanjutnya dari Ibu Monica Ramadhani. Selamat masih pagi ya.
Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera, saya Monica. Saya saat ini usia kehamilan anak kedua 24 minggu. Anak pertama saya gagal ASI eksklusif karena dia sering ASI sampai berjam-jam. Sampai pup 2 kali dan DAPK 3 kali. Kalau di stop Mimi, dia menangis. Sampai akhirnya kami kebingungan dan disarankan orang tua dicampur sufor karena takutnya ASI saya sudah habis. Nah, setelah dikasih sufor, langsung tertidur. Yang ingin saya tanyakan, sebenarnya kondisi seperti itu penyebabnya apa? Dan apabila terjadi lagi pada anak kedua saya, nanti apa yang harus saya lakukan? Tadi sempat dibahas sama dokter. Iya. Silakan dokter. Lanjutkan. Jadi, ini mungkin pertanyaannya timbul sebelum saya presentasi kali ya. Jadi, anak ASI itu mudah dicerna, sehingga anak ASI itu mudah rewel. Pada saat itu terjadi ya susui terus, dan biasanya memang ibu-ibu apalagi kalau dikasih orang tua mungkin ASI kamu kurang, itu udah langsung tuh drop, moodnya langsung drop, sehingga ya udahlah nggak ngerti juga kan aku, jadi yang mungkin mamaku lebih ngerti gitu, ya udah akhirnya nyerah kayak gitu. Padahal dengan keterangan di situ bahwa pupnya sampai 2 kali dan BAK 3 kali itu adalah tanda bagus, tanda benar bahwa memang ASI ibu banyak gitu. Jadi ya dilanjutkan aja dan PD-nya yang ditambah. Mungkin itu yang belum tuh, PD-nya gitu. Karena awal-awal punya anak, awal-awal menyusui, dan ada senjata tajam yang menghujam telinga. Kayak gitu. Jadi ya cukup ditambahin PD-nya gitu. Oke, ditambahin PD-nya ya Bu ya. Mungkin next anak kedua tetap usaha, dan kalau misalnya masih pusing langsung datang ke sini. Langsung dari Ibu Tita Febrina. Dok, apakah produksi ASI setelah anak usia 1 tahun bisa kembali banyak lagi? Nah, bagaimana caranya? Karena setelah dapat HEID dan sampai saat ini produksi ASI berkurang drastis. Sudah power pumping tapi tidak berhasil. Power pumpingnya luar biasa nih. Mohon solusinya dok. Nah, mungkin Lina. Ini kalau mau dia produksi kembali seperti yang tadi di awal, dia supply by demand. Supply by demand. ASI itu supply by demand. Jadi dia tidak semata-mata terpatok dengan power pumping. Gitu ya. Jadi dia tidak, misalnya kamu power pumping rutin, belum tentu langsung naik. Kalau kamu siangnya nggak netein dengan teratur. Gitu. Karena ya. Tadi yang hormon prolaktin, kan dia nggak minta gitu kan. Iya, benar. Sebenarnya masih ada stok mungkin Jadi ini sifatnya seperti hukum dagang. Ya, kalau kamu punya toko, kamu nggak mungkin stok banyak-banyak kalau pembelinya nggak ada. Nah, jadi sama. Kalau kamu mau ASI-nya banyak, karena usia 1 tahun dia udah makan, ya, dia udah makan, otomatis kebutuhannya berkurang. Gitu ya. Jadi dia nggak mungkin sama kayak anak umur 1 bulan, gitu ya. Nah, jadi bagaimana ningkatinnya? Kalau anak tidak mau nete langsung, kamu mesti gantiin dengan pompa. Jadi dia supply demand-nya tetap tinggi, gitu. Jadi supply-nya akan banyak. Makanya itu kalau misalnya udah umur di atas 6 bulan biasanya udah jarang rembes ya? Iya, itu biasanya haid mulai muncul. Jadi memang ASI ini salah satunya juga buat untuk KB alami juga kan? Ya, tapi kalau KB alami ini banyak ibu-ibu suka nangkepnya mentah-mentah ya. Jadi kalau ibunya sudah bekerja dan dia pumping dengan mesin, dengan pumpingan, itu bukan KB lagi. Udah nggak ngefek jadi ya? Hati-hati. Banyak yang orang kecolongan, saya netein dok, anak saya nggak pakai susu support ya, tapi saya hamil loh. Nah itu jadi hati-hati kecelek tuh di situ. Ya, hati-hati. Karena begitu dia tidak 24 jam dengan baby, otomatis itu bukan jadi KB lagi. Jadi kalau misalnya udah bekerja sambil pumping, itu jangan dianggap KB ya? Ya. Hati-hati. Tetap ya. Pakai KB beneran. Iya. Gitu, ya. Kecuali yang 24 jam sama dede bayinya itu bisa menjadikan KB alami. Baik. Ini dari Ibu Lani selanjutnya. Ini untuk Dokter Lia. Selamat pagi Dokter Lia. Saya Rani dari Pamulang. Mau menanyakan apakah power pumping hanya dilakukan pada dini hari saja atau bisa dilakukan kapan saja? Sehari boleh lakukan power pumping per 1 sisi payudara berapa kali? Dan berapa besar presentasi kemungkinan ASI kita bertambah kalau rutin di power pumping setiap hari? Ya, ini kebetulan nih teman saya nih. Halo Dokter Rani. Karena dokter tadi kan namanya detail. Lepas kayaknya. Ketahuan. Iya, jadi power pumping mau itu pumping ataupun power pumping tetap produksi yang paling tinggi di malam hari, karena tadi kan prolaktin tingginya di malam hari. Bayangin pada saat produksinya bukan lagi tinggi-tingginya, nyoba power pumping ya mungkin hasilnya tidak sebanyak kalau yang gitu. Bapak biasa pun seperti itu. Jadi
kalau sehari boleh lakukan power pumping per satu sisi payudara berapa kali? Boleh aja sesering mungkin, tapi tadi jangan berharap hasilnya sama dengan malam hari. Tapi daripada capek ya berkali-kali kayaknya targetnya tinggi gitu, malah ada tambah stres gitu kan, mendingan tentuin aja kapan mau power pumping dan sebaiknya malam hari gitu, supaya ibunya nggak capek mikirin si pompa, mikirin produksi ASI. Karena yang paling tinggi justru membuat produksi ASI itu adalah hisapan bayi, iya nggak? Semakin diminta sama si konsumen, semakin banyaklah produksi. Iya, benar. Betul. Jadi jangan cuma istilahnya kita produksi seperti tadi yang dokter Lydia bilang, produksi, tapi konsumennya kagak minta-minta ya. Jadinya nanti akan apa namanya ya? Turun sendiri otomatis. Sendiri ya produksinya. Ini produksi alami dari Tuhan. Iya. Tidak bisa diganggu. Baik, untuk selanjutnya dari Ibu Luri Perdana. Selamat pagi dokter, saya Dana dari Depok. Luar biasa orang Depok, jauh sekali. Mau bertanya, jika stok ASI misalnya saat bayi usia 2 bulan, sedangkan anak sudah usia 4 bulan pada saat ini. Jika ASI diberikan pada usia saat ini, apakah berpengaruh bagi nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi? Terima kasih dokter. Oke. Nah ini kalau dia, berarti kan dia simpan ya, ASI-nya simpan ya. Kita sifat dari simpan ASI, kita pakai yang last in, first out. Ya, jadi yang paling terakhir kita masukin, misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10, tanggal 11 kita butuh nih, kita ambil tanggal 10. Bukan lagi sifatnya kayak dulu tuh ngambilnya yang pertama kali masuk tanggal 1 itu, gitu ya. Jadi makin mendekati, makin kita ambil. Gimana sih dok kalau misalnya, oh saya udah mendekati tapi yang ini udah mau expired nih. Itu di saatnya disuruh berdharma. Suruh membagi ke yang lain. Gitu ya. Nah kalau misalnya itu ya, itu saatnya udah mesti donor. Dan percaya tidak percaya, kamu makin mendonor, ASI kamu makin banyak. Ya, benar. Makin kita donor darah ya. Donor ASI ya. Gitu. Jadi makin didonor makin banyak. Jadi jangan takut kekurangan, jangan takut ntar anak gue nggak cukup nih gitu ya. Jangan takut. Tenang aja, pasti. Jadi sekarang bukan last in last out jadi. Last in first out. Yes. Gitu. Jadi kandungannya nggak usah dikhawatirin. Kita seperti gini. Pernah nggak sih kita berpikir Sufor ini kita beli, dia udah dibikinnya setahun yang lalu loh, ya. Tapi sekarang masih kita pakai, gitu kan? Udah setahun yang lalu, sekarang kita masih pakai. Even Sufor tuh tidak ada yang exactly usia 2 bulan, usia 3 bulan, usia 4 bulan, nggak ada. Sufor itu, itu berarti kan isinya sama aja dong. Sedangkan kita yang kita kasih adalah zat hidup. Dia bisa menyesuaikan kebutuhan di dalam badan. Betul sekali. Gitu. Sama ketika ada video yang mengatakan bahwa ketika si anaknya sehat sama si anaknya sakit itu warna si ASInya beda. Berubah. Nah, betul. Jadi itulah memang hebatnya zat hidup yang ada di ASI beda dengan yang di Sufor. Jadi yang lagi mengasihi dilanjutkan saja. Apalagi semenjak corona mesti. Jadi untuk yang ibunya mau tidak mau bekerja harus berangkat, itu kan asipnya mau nggak mau dipakai yang tadi kalau misalnya mau kadaluarsa seperti apa. Jadi caranya adalah ibunya tetap untuk dapat nutrisi yang bulan itu menyusui langsungnya tetap si asipnya tadi dipakai, tapi menyusui langsungnya jadi yang nutrisi bulan itu tetap dapat kayak gitu caranya. Kalau khawatir nutrisinya berbeda gitu, karena di susu formula tadi yang dokter Lydia bilang dia nggak bisa berubah tiap hari, nggak bisa gitu. Jadi kalau ini udah setiap saat. Sesuai kebutuhan dengan si konsumennya. Jadi tidak perlu khawatir si mikrobanya itu akan tetap seperti ini, tidak tumbuh atau beradaptasi dengan. Dia akan beradaptasi dengan pertumbuhan. Baik. Oke, untuk selanjutnya dari Ibu Lia Nurul Fitriana. Dok, gimana cara meningkatnya hasil pumping? Saya pumping cuma saat malam dan di kantor aja, tapi hasilnya kurang. Jadi stok kejar-kejaran saat saya kerja. Ini kayak kejar tayang. Oke, silakan. Siapa? Kalau ini saya coba jawab ya. Kalau ini siasatinnya adalah coba di kantor perhatikan pumping, maksudnya waktu dia pumping. Kadang itu kalau di kantor dia merasa pumping tapi pumpingnya cuma sekali. Jadi di kantor kan misalnya dia datang nih, kalau orang kerja di Jakarta nih jam 7 dia udah berangkat, pulang lagi sampai rumah jam 6 malam kan. Nah itu kadang dia pumping cuma 2 kali paling banyak. Nah jadi ritme pumpingnya itu mesti diperhatiin, terus minumnya mesti diperhatiin, minumnya mesti banyak ya. Terus happy-nya, kadang di kantor stres buru-buru pumpingnya.
Jadi happy-nya mesti dipertahankan. Gimana sih caranya biar dia happy di kantor? Coba sambil lihat video, sambil video call sama babynya. Jadi sambil ya. Jadi dia happy tuh. Nah, begitu dia happy, otomatis produksinya akan meningkat. Oke, seperti tadi dibilang itu harus happy ya, harus enjoy. Bisa bila perlu sambil nyanyi-nyanyi atau misalnya sambil dansa-dansa. Tapi hati-hati juga latihannya licin. Repot lagi. Oke. Jadi bisa disiasati tadi seperti yang dokter bilang. Cuman kadang-kadang nih dok, ada yang di rumah malah tampungnya dikit, di kantor banyak. Ya. Karena kalau di rumah dihabisin babynya, itu bedanya. Kalau di kantor kan enggak ada yang minum. Iya. Ada bilang, gue sekali pumping nih di rumah cuma dapat segini. Tapi kalau misalnya di kantor tempat kerja, itu lebih banyak ya gitu kan? Iya, nggak ada yang minum. Bener kan? Jadi memang benar dari pagi dia kerja belum ada yang dikeluarin, tiba-tiba pompa jadi banyak. Gitu. Kalau misalnya dia di pompa di rumah kan sebelumnya kan udah disusuin. Iya, betul. Wajar saja jadinya sedikit. Oke, selanjutnya ini pertanyaannya luar biasa, excited banget nih, banyak banget. Kita habisin saja ya. Ini dari Ibu Dewi Bulan. Wah, Dewi Bulan ini. Halo dokter, jika kita saat menyusui pada lecet dan buat kita meriang, apakah boleh minum obat? Adakah dampak ke bayi dan ASI-nya? Boleh minum obat, tapi yang utama adalah kenapa dia bisa lecet? Apakah posisi perlekatannya sudah baik? Apakah mungkin pernah dengar tentang tangkai. Nah, itu pokoknya intinya harus dievaluasi. Kenapa bisa begitu? Jangan maksudnya cuma mengatasi gejala aja. Gejala minum obat terus nggak kelar jadinya, nanti lecet lagi gitu. Jadi akar masalahnya dulu nih. Iya, begitu. Kan? Kalau misalnya udah posisinya udah bagus tapi ternyata masih lecet, nah mungkin nanti bisa ketemu dokter aja kali ya. Biar beritahu kira-kira yang sesuai seperti apa posisinya. Mungkin ya menurut ibu-ibu yang terutama yang baru ibu-ibu baru nih mungkin udah benar tapi ternyata masih kurang. Jadi perlu juga konsul sama yang ahlinya. Jangan sampai cuma mendengar dari tetangga atau dari ibu-ibu kompleks. Harus sesuai dengan ahlinya ya. Baik, untuk selanjutnya dari Ibu Ayu. Selamat siang dokter, saya Ayu. Bagaimana cara mengatasi bayi yang bingung puting? Nah, ini kalau bingung puting, PR ya, banget kan? Bingung puting ini yang stres ya, bukan ibunya doang, dokternya pun gitu. Jadi dokternya juga pusing. Nah, satu-satunya cara adalah stop dulu, yang bikin dia bingung. Kita mau dia kembalikan nete. Nah, begitu dia kembali kita mau dia menyusui, yang mirip dengan itu harus kita stop. Ya. Harus tega. Jadi kalau kita ke pasien, kita bilangnya, kamu siap nggak? Kalau kamu udah komit, udah siap, baru kita go. Karena kalau kita cuap-cuap di sini motivasiin ibu dan ibunya di rumah tidak menjalankan, sama-sama sia-sia, gitu ya. Nah jadi harus komit dulu. Terus kedua, mau mendengar babynya nangis di rumah. Pasti begitu dia bingung, nangis. Berapa lama sih dok dia nangis? Ada yang 1 hari. Ada yang 3 hari, ada yang seminggu. Jadi kalau kita ke pasien segitunya, nangisnya tuh benar-benar sampai nggak ada suara loh, benar-benar kayaknya, aduh kasihan banget ya, gitu. Tapi itu yang harga kita mesti bayar. Karena kita udah mau kasih yang enak, ya kita mau ngembaliin dia ke payudara, itu yang kita mesti bayar, gitu ya. Nah jadi siasatinnya satu-satunya cara adalah stop, empeng, dot, pokoknya semuanya menyerupai. Ya, jadi empeng, dot itu semuanya tidak boleh. Oke, jadi kalau misalnya dipakein cup feeder? Boleh. Jadi pemberian sementara biasanya kalau dia bingung, kan dia nggak bisa pakai dot nih. Kita kasihnya pakai pipet, pakai cup feeder, pakai cangkir, pakai yang botol ada sendoknya tuh. Itu juga bisa. Jadi biasanya cari yang ibunya gampang kasihin, gitu ya. Nah, nanti kita siasatinnya biasanya malam, dia udah mulai setengah-setengah krep-krep, ngantuk, baru kita sodorin payudara. Karena waktu saat itu dia udah pasrah. Gitu kan. Nah, terus yang bingung puting ini biasanya kalau konsultasi harus ketemu kita. Maksudnya harus ketemu dokter laktasi dimanapun kamu pokoknya. Nah, kalau kamu di deket sini ya ke kita. Nah, itu kalau bisa bawa orang yang paling menentang kamu menyusui. Jadi jangan kamu sendirian nih, jangan mamahnya doang sendirian. Jadi kalau bisa suami bawa atau di rumah ada yang bantuin, mbak, suster,
atau ada mertua, ada mama, semua, iya. Gitu kan. Kamu ajak, boleh. Ya, karena konsultasi ini keberhasilan menyusui sekelilingnya mesti ikut. Ya. Karena ketika kita dari kesehatan sendiri udah istilahnya memotivasi, tapi dari dalam dirinya sendiri kurang dan juga support systemnya juga nggak mendukung, itu percuma. Yes, benar. Misalnya kita ngedorong mobil, tapi mesin gak nyalain, ya gimana caranya? mabok kan gitu. Kita udah setengah jalan mungkin dikit, tapi kan dari mesin utamanya sendiri nggak jalan. Jadi percuma gitu kan. Yang ada kitanya keringetan, mobilnya tetap aja di situ. Iya, benar. Baik. Jadi motivasi dari dalam ya harus dan juga support systemnya. Nah, ini dari Ibu Khairi ya, atau siapa nih? Majida, saya Majida tuh. Oke, Majida ya. Selamat pagi dokter, saya Majida dari Tangerang. Mau tanya dok, saya sedang hamil 5-6 bulan, tapi ASI saya kadang-kadang sudah keluar sedikit sampai tembus ke pakaian dan kadang berwarna kuning dok. Apakah itu kolostrum dok? Apakah tidak apa jika memang terus ronda seperti itu? Apakah kualitas atau jumlah kolostrum nanti akan berkurang jika saat hamil sudah mulai keluar? Nah, unik nih. Nah, jadi saya coba jawab ya. Ternyata si ASI ini sudah mulai disiapkan sama Tuhan sejak memang di usia segini nih. Betul. Nah, bedanya ada yang mulai keluar di usia ini, ada yang keluarnya pada saat sudah melahirkan. Sebenarnya ini wajar gitu. Nah, terus apakah kualitas atau jumlah kolostrum akan berkurang? Enggak. Enggak, tetap ada, tetap sama. Nanti akan keluar pada saat melahirkan. Justru ibu seharusnya bersyukur karena berarti nanti pada saat melahirkan berarti tidak mungkin kurang ASI-nya karena pada saat ini gitu. Istilahnya sebelum keluar aja bayinya udah udah sampai bocor-bocor gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir seperti tadi yang dokter udah bilang bahwa ini produksinya dari Tuhan bukan dari manusia. Jadi nggak bakal berubah dan nggak bakal berkurang. Yang penting tetap terus diteruskan. Jadi jangan sampai ketika kayaknya kurang nih stop aja deh gitu. Tambahin susu gitu kan. Nah itu tantangan buat ibu-ibu dan keluarganya juga ya. Baik, untuk selanjutnya dari Ibu Frita Amelia. Selamat pagi dokter, saya Meli punya 3 pertanyaan. Wah, dibahas langsung. Yang pertama, bagaimana untuk mengantisipasi produksi ASI yang berlebih sementara anak ketiga saya menyusui jauh lebih sedikit? Kalau saya pernah berarti ASI akan semakin banyak produksinya. Namun kalau nggak pernah ada bengkak ya, nyeri juga, takutnya malah jadi mastitis. Yang kedua, apa tandanya bayi cukup ASI dok? Oh, yang ini tadi udah dijawab sebenarnya ya. Nah, kalau bayi usia 40 hari atau kurang menyusui sebentar-sebentar dan jarang, namun grafik BB naik. Oke. Dan yang terakhir, apabila penyebab bayi muntah cukup banyak dan apa yang harus menyusui lakukan ketika bayinya muntah banyak dan menolak menyusu saat itu? Oke, silakan dokter. Ini good problem ya? Iya. Good problem, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dia produksi ASI berlebih, kalau dia nggak pompa salah, kalau dia pompa pun tambah banyak kan. Pompanya jangan sampai kelar. Setengah pompa, baru dia misalnya setengah pompa nih, stop, udah. Jadi biasanya kalau kita pompa mesti sampai habis biar dia supply-nya naik, kalau ini jangan. Jadi dia pompanya setengah. Misalnya biasanya kalau pompa 30 menit, ini dia pompanya 20 menit aja. Kalau enggak 15 menit. Iya. Jadi dia makin dia mengurangi keluar ASI-nya, makin dia berkurang. Gitu. Terus hasil perahnya ini anak yang sebelumnya usia berapa? Kalau misalnya dia usianya masih di bawah 7 tahun, hasil perahnya bisa dikasih. Karena itu masih ada manfaat sampai anak umur 7 tahun ASI. Gitu. Jadi masih bisa ada gunanya untuk yang anak sebelumnya ya. Nah, terus kalau baby muntah, ini sama prinsipnya kayak kita dewasa. Kalau kita lagi enek, kita dikasih makan pun males. Ya, jadi sama. Nah, kalau ini babynya muntah, kita mau paksain nyusu, pasti juga dia nggak mau. Jadi ikutin maunya. Ikutin. Nah, hati-hati pada saat muntah, hati-hati aspirasi. Aspirasi itu cairan muntahnya masuk ke paru-paru. Jadi, perhatiin kalau dia muntah, tegepin atau miringin. Nah, itu posisi itu aja yang penting. Nah, nanti dia nyusunya mau kapan lagi, bebas. Nah, iya. Dan mungkin yang sering kita dengar bahwa kalau misalnya habis netain ditepuk dulu dokter. Ya. Nah, tepuk-tepuk itu juga suka salah pengertian. Kadang kalau tepuk, orang dulu tuh kenceng banget sampai bunyi pok gitu ya. Nah, itu yang bikin dia gumoh. Karena kan dia punya lambung tuh ketekan, akhirnya dia keluar lagi. Malah keluar. Jadi kalau dia mau di burp itu sebenarnya nggak usah kencang-kencang, cukup dia elus-elus dan nggak mesti bunyi. Nggak mesti sampai dia gitu ya, nggak usah. Yang penting udah distimulasi
paling tidak situnya ke bawah ya. Iya, yang paling tidak dia udah nggak bisa naik lagi ke atas gitu ya. Gitu. Saya mau tambahin ya. Jadi begini, lambung bayi ini ya kelihatan ya. Lambung bayi itu kecil. Ini dari mulai baru lahir, ini sekitar usia 3-5 hari, ini 7-10 hari. Jadi kalau kayak Ibu Meli, kok saya tahu ya namanya Ibu Meli. Oh ya itu ada tulisannya. Jadi kalau Ibu Meli, anaknya mungkin suka gumoh gitu ya, mungkin memang lambungnya bayinya belum sebesar dari kemampuan produksinya Ibu Meli sendiri kan, asinya banyak katanya kan, gitu. Terus kenapa dia kadang suka menolak menyusu? Jangan-jangan karena alirannya deras, mungkin. Jadi anaknya nggak mau. Jadi kayak kita kalau kesentor gitu ya, maksudnya cerot gitu, muncrat banyak, bisa jadi dia menolak. Mungkin buat ibu-ibu yang seperti ini bisa diakali dengan dibuang sedikit. Kadang itu bermanfaat. Atau posisinya light back. Jadi ibunya tiduran, sorry ya. Jadi tiduran begini. Supaya gravitasi, jadi alirannya tidak terlalu deras kayak gitu. Atau nggak dipencet yang scissor di payudara? Oke, atau nggak dengan cara seperti ini ya, Lid ya, gini, ditahan seperti itu. Oh, jadi kayak apa sih, kayak selangnya itu tidak terlalu di losin. Iya, betul, benar. Oke, jadi itu tadi yang sudah dijelaskan ya, bahwa memang harus istilahnya diatur lagi nih cara pumpingnya seperti apa biar tidak terlalu malah produksi lagi, karena semakin distimulasi semakin banyak. Jadi semisal nanti pompanya 30 menit dibikin setengahnya atau dikurangi ya. Pertanyaan terakhir untuk hari ini dari Ibu Leni Triana. Oke, pertanyaan terakhir tapi anaknya banyak ya. Selamat pagi, perkenalkan ini dengan Leni Triana. Saat ini saya hamil anak kedua, usia kandungan 8 minggu. Anak pertama usia 8 bulan. Oke. Jadi langsung nih ya. Nah ini nih, KB-nya nggak jalan kan? Yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, anak saya ASI eksklusif sampai usia 7,5 bulan, tapi berat badan di bawah normal, 6,5 kg saat lahir. Saat lahir kan 3 kg. Saat ini anak saya sudah campur sufor. Nah, yang kedua, bagaimana cara mengatasi stres karena ucapan dari mertua, bahkan orang tua sendiri yang tidak mendukung dalam pemberian ASI eksklusif. Lebih disarankan support agar berat badannya baru bertambah ya. Dan yang ketiga, saat ASI saya sudah mulai sedikit, apakah karena kehamilan kedua ini? Ya. Dan yang keempat, apakah menyusui sambil ibu main HP bisa mempengaruhi otak bayi? Oke. Dan yang kelima, apakah ibu yang positif COVID tetap boleh memberikan ASI ke bayi? Yang keenam, apakah boleh menyusui 2 anak sekaligus dalam waktu yang bersamaan? Usia 1,5 dan usia 1 bulan. Yang ketujuh, apakah makanan yang ibu makan berpengaruh terhadap rasa ASI? Dan yang terakhir, ASI kadang lebih kental, kadang encer, itu kenapa ya? Wah, unik sekali nih. Silakan. Oke. Dibagi berapa nih? Kita satu-satu ya jawabnya ya. Ini salah satu yang menang kayaknya. Boleh? Iya. Ini itu anak ASI eksklusif 7,5 bulan, berat badannya kan problem ya. Nah, berat badan problem, ingat dia mulai 6 bulan udah MPASI. Jadi problem utamanya bukan dari ASI-nya lagi. MPASI-nya. Jadi MPASI-nya perhatiin gizinya, gizi seimbang. Kemudian ASI itu cuma melengkapi. Jadi bukan malah lari cari ke sufor gitu ya, karena memang dia kebutuhannya udah dari makanan gitu ya. Nah, next. Nah, itu kayaknya sebabnya ada di nomor 2. Jadi stres. Karena itu. Jadi gimana caranya supaya anak kedua nggak terjadi lagi adalah dengan cara stresnya gimana Bu, biar ibu nggak stres gitu. Tadi sudah dijelaskan juga ya. Itu kalau perlu orang tuanya atau mertuanya ajakin ya kan ya Lid ya. Suaminya juga udah pasti. Iya, gitu. Ya, jadi caranya biar happy itu yang tahu biasanya ibu sendiri atau suaminya yang tahu kuncinya bagaimana caranya supaya happy. Mungkin dukungan mertua dan orang tua mungkin yang penting. Dan dengan saya langsung lanjut ke pertanyaan nomor 6 ya. 6, apakah 2 anak sekaligus boleh? Boleh. Asal kalau dari sekarang pun sebenarnya nggak apa-apa nih, masih disusuin.
Kalau masih keluar gitu masih disusuin nggak apa-apa, asal ibunya tidak ada kontraksi dan tidak ada, apalagi sampai flek jangan sampai. Kalau nanti sudah lahir mau dikasih juga nggak apa-apa, karena semakin banyak bayi yang menyusu juga semakin banyak ASI yang keluar. Jadi nanti di anak kedua mudah-mudahan ASInya akan lebih banyak lagi. Soalnya tambah nih jadi 2. Iya. Jadi 2 ya. Bahkan bayi 5 juga porsinya buat bayi 5 ya, Din. Benar. Oke, nomor 3 tadi sedikit karena kehamilan mungkin iya ya, Lid ya. Terus 4 menyusui sambil main HP mengaruhi ke otak. Ini masih penelitian. Tergantung. Masih penelitian memang. Masih penelitiannya, jadi ada yang bilang radiasi, ada yang ini, tapi belum ada jurnal pastinya. Iya, tapi yang jelas itu bikin ibu happy kan, apalagi kalau sambil belanja. Kalau misalnya lihat ini harga misalnya sembako naik, stres ya. Kalau misalnya lihat ini yang Liminho dan lain sebagainya mungkin. Nah, itu yang penting. Apalagi kalau sambil belanja online. Iya. Sama suami. Ibu positif COVID boleh menyusui dengan protokol. Iya, ya, boleh menyusui, apalagi dengan penelitian terbaru yang dari Belanda itu, ternyata di dalam ASI itu bisa memberikan proteksi buat baby. Ya, jadi tetap dengan protokol kesehatan tapinya. Mungkin kalau dia lagi positif banget, mungkin nggak bisa netein langsung, tapi hasil perahannya boleh. Bisa. Oke. Terus apa ya? Lebih encer. Apakah makan ibu berpengaruh pada rasa? Kalau pada gizi iya, tapi kalau rasa tidak. Karena salurannya beda. Gitu ya. 8 ASI kadang lebih kental, lebih encer. Itu tadi yang saya udah jelaskan tentang ASI awal, ASI akhir. ASI awal lebih encer, lebih banyak air, sedangkan ASI akhir itu lebih kental karena lebih banyak lemak gitu. Oke. Mungkin sudah semua. Ini pertanyaannya masih banyak banget, tapi waktunya yang membatasi kita untuk berdiskusi. Mungkin next time ada kali. Iya. Kita akan adakan lagi karena podcastnya luar biasa sekali ya. Dan jangan lupa kalau misalnya mau konsultasi langsung saja ke Betsaida. Ada dua dokter cantik dan kece ini. Ya. Ada telemedicine juga kalau nggak salah. Ada. Dan kalau yang belum lahiran, mungkin kalau mau lahiran di sinilah. Ya. Karena udah ada semuanya paketnya ya. Baik, dokter, sebelum kita sudahi, ada pesan dan kesan dari dokter mungkin untuk sahabat Betsaida? Menyusuilah selama mungkin, karena pada saat menyusui itu bakal kamu rindukan saat anak itu besar. Udah. Baik. Terima kasih banyak Dokter Lia dan juga Dokter Lydia atas edukasinya yang sangat bermanfaat. Nah, jika ada dari sahabat Betsaida yang ingin konsultasi berhubungan dengan tema kita pada hari ini, silakan langsung menghubungi petugas kami untuk appointment dan juga konsultasi ya. Sahabat Betsaida, Amy Spindler mengatakan menyusui mungkin bukan pilihan terbaik untuk semua orang tua, tetapi ia adalah pilihan terbaik untuk semua bayi. Baik, sebelum saya menutup webinar kita pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit informasi berkaitan dengan new normal service. Nah, pada masa pandemi ini mungkin banyak dari sahabat Betsaida yang khawatir tentang keamanan dari rumah sakit. Di sini saya ingin menginformasikan bahwa sahabat Betsaida tidak perlu khawatir karena Betsaida selalu melakukan desinfeksi dan sterilisasi terhadap seluruh fasilitas yang ada di dalam rumah sakit ini. Dan juga pemeriksaan kepada setiap pengunjung yang datang. Nah, tapi sebagai solusi lain, kini Betsaida sudah melayani konsultasi secara online dan juga pelayanan apotek online. Jadi, sahabat Betsaida dapat melakukan konsultasi dengan dokter spesialis kami dan melakukan pembelian obat tanpa khawatir harus keluar rumah. Nah, satu lagi, untuk sahabat Betsaida, kami juga memiliki program membership khusus yaitu BCC, Betsaida Community Card, yang dapat digunakan setiap sahabat Betsaida melakukan rawat jalan dan rawat inap di Betsaida Hospital. Diskon yang didapat yaitu 10% pemeriksaan lab dan radiologi, 10% diskon kamar perawatan mulai dari VIP sampai President Suite, dan juga diskon 5% untuk farmasi dan fisioterapi. Program ini hanya berlaku untuk pembayaran pribadi saja ya. Jadi yang asuransi mohon maaf tidak bisa mengikuti program ini. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat Betsaida dapat bertanya pada WA Group webinar ini dan tim kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Betsaida. Baik, demikianlah tadi. Terima kasih kepada Dr. Lia dan juga Dr. Lydia atas edukasinya yang luar biasa, dan juga kepada sahabat Betsaida atas partisipasinya sudah menyediakan waktunya pada webinar kita kali ini. Dan juga saya akhiri, sehat selalu dan juga jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Betsaida bersamamu.